Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah sekalian yang saya hormati, yang selalu kita harapkan mendapatkan ampunan dan rahmat Allah, dalam 10 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah dengan judul berlatih setiap hari menyeberangi jembatan untuk meraih di akhirat nanti keselamatan. Judul itu saya pilih setelah saya membaca surah Maryam ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Tidak ada di antara kamu kecuali semuanya, tidak terkecuali, pasti akan mendatangi neraka. Artinya melewati jembatan di atas neraka. Seluruh nabi, termasuk nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kana ala rabbika hatman maqdiyya, itu adalah keputusan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, jembatan di atas neraka menuju surga itu pasti akan kita lewati semuanya. Diterangkan dalam berbagai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jembatan itu licin. Tidak hanya licin tapi bergoyang-goyang. Bagaimana menyeberangi jembatan yang licin dan bergoyang-goyang itu bisa kita lewati dengan selamat? Kalau iman kita masih bergoyang-goyang, kalau ibadah kita kurang, sedekah kita kurang, zikir kita kurang, dulu ketika Ali bin Abi Thalib ditunjuk sebagai kepala negara, dia mengatakan, jangan menunjuk saya sebagai kepala negara, sebab saya takut nanti saya gagal menyeberangi jembatan. Sebab siapapun yang melewati jembatan itu dan dulu pernah memimpin
level apa saja dan tidak beres di dalam kepemimpinannya, maka jembatan itu akan digoyang lebih keras. Sudah licin, digoyang lebih keras, dan kemudian dia terjatuh ke dalam neraka itu dan tidak mungkin bisa melanjutkan ke surga. Ini tahun politik. Silahkan berkompetisi untuk bisa menjadi wakil rakyat, silakan. Sebab kita butuh wakil-wakil rakyat yang santri. Kita butuh wakil-wakil rakyat yang amanah, yang jujur. Silahkan berkompetisi untuk menjadi kepala daerah, kepala negara, silahkan. Sebab kita butuh pemimpin yang mengerti agama. Tapi hati-hati, siapapun yang menjadi pemimpin lalu tidak becus, tidak sungguh-sungguh, tidak berpikir bagaimana menyejahterakan orang, tapi yang dipikir itu menyejahterakan dirinya dan keluarganya, maka awas, besok kata Sayyidina Ali ketika melewati jembatan itu akan digoyang sekeras-kerasnya dan akan sulit bisa selamat sampai di surga. Nabi mengatakan besok yang akan melewati jembatan itu pertama kali adalah aku. Ketika Rasulullah menyeberangi jembatan itu, apa yang diucapkan Rasulullah? Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan aku, selamatkan aku, selamatkan umatku. Coba Rasulullah ini waktu nazaknya ingin bagaimana umatnya ini selamat, sampai menyeberangi jembatan pun Rasulullah itu selalu ingat yang dipimpinnya, Allahumma sallim sallim. Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, ada sholawat burdah yang sebagian di antara jamaah ini hafal. Di sana ada kata-kata illam yakun fi ma'ati akhidhan biyadi. Wahai Rasulullah, pada saat menyeberangi jembatan itu, jika engkau tidak menuntun tanganku melewati jembatan itu, pastilah aku akan jatuh ke dalam neraka. Saya doakan siapapun di antara para hadirin ini yang sering membaca sholawat Nabi, besok dituntun oleh Nabi. Saya doakan di sini siapapun yang beribadah yang banyak, bersedekah banyak demi mentaati perintah Nabi, saya doakan besok tidak jatuh ke dalam neraka ketika melewati itu, sebab tangan kita digandeng oleh Nabi. Hadirin sekalian, di dalam hadis itu juga dikatakan ada orang yang melewati jembatan itu tidak terasa ada yang licin, tidak ada terasa goyang, tidak ada. Sebab itu disediakan kendaraan seperti kilat, cepatnya melebihi cahaya, masuk ke surga. Ada yang seperti naik kuda, ada yang berlari, ada yang berjalan, dan ada pula yang merangkak melewati jembatan itu. Saya doakan sekali lagi, semoga seluruh jamaah masjid ini dan keluarganya besok dengan pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeberangi jembatan itu seperti kilat, karena Rasulullah berdoa, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Wudu bapak-bapak itu akan memberikan cahaya. Sujud bapak akan memberikan cahaya ketika melewati Shiratal Mustaqim itu. Itu pun tidak cukup, kata Allah, saya akan tambahkan cahaya lagi. Diterangkan di dalam surah
Al-Hadid ayat 12, orang-orang mukmin itu yauma taral mu'minina wal mu'minat nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Orang-orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan, mereka itu akan mengeluarkan cahaya, dan cahaya itu akan menyinari di depan dan di kanan kirinya. Para jamaah sekalian, Hatim Al-Asam ini ulama besar. Dia mengatakan, karena Siratal Mustaqim itu begitu mengerikan, maka setiap kamu sholat, bayangkanlah bahwa kakimu itu sedang melewati jembatan itu. Setiap kamu sholat, bayangkan bahwa kakimu sedang di atas jembatan itu. Maka sholatlah yang sungguh-sungguh. Mintalah kepada Allah supaya dengan doa kita setiap rakaat kita berdiri di atas jembatan itu, kita dimudahkan oleh Allah untuk melewati jalan jembatan menuju surga itu. Tidak cukup itu, kata Hatim Al-Asam, bayangkan kakimu di atas jembatan, lalu bayangkan pula di kananmu itu ada surga dan di kirimu itu ada neraka. Lalu bertanyalah, saya sebenarnya lebih pantas yang mana? Mungkin ke surga atau mungkin ke neraka? Oleh karena itu saya mengajak hadirin sekalian untuk merenungkan ayat yang saya baca di dalam surat Al-Hasyr, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidak sama potongan orang calon penghuni neraka dengan calon penghuni surga, itu tidak sama. Cara berkatanya tidak sama, cara bertindaknya tidak sama, cara hidupnya tidak sama, cara memimpin istri tidak sama, cara memimpin anak tidak sama, cara bekerja tidak sama, cara berpolitik tidak sama. Tanyakan kepada dirimu, apakah engkau itu masuk di kelompok kanan ashabul jannah atau di sebelah kiri? Ashabul jannati humul faizun. Sedangkan orang-orang di sebelah kiri, ada orang-orang penghuni surga, itu adalah orang-orang yang beruntung. Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, saya menjelaskan soal sholat ini dengan harapan Ramadan nanti adalah Ramadan malam harinya kita berpuluh-puluh kali sholat tarawih, sholat witir, sholat sunat. Siang harinya kita zikir, siang harinya kita berpuasa, itu pun masih sholat. Maka kita harapkan sholat kita selama Ramadan tahun ini menjadi sholat yang lebih sempurna dan lebih memantaskan kita sebagai calon penghuni surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa astaziduhu min fadlihi wa karamih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنك قلت في كتابك المنزل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Wahai Allah, Engkau berfirman dalam Al-Quran, Engkau berjanji memberi rizki kepada hamba-Mu. Jadikan seluruh yang mengamini doa ini Engkau berikan rizki yang banyak, lebih-lebih pada saat Ramadan nanti, supaya bisa beribadah lebih khusyuk, supaya bisa sedekah lebih banyak. Dzul Quwwatil Matin, Engkau Tuhan yang maha kuasa memberikan kekuatan kepada makhluk-Mu. Sembuhkan yang sakit, tambahkan kekuatan yang sudah sehat, tambahkan kekuatan untuk berpuasa dan beribadah sebanyak-banyaknya pada bulan Ramadan. Selamatkan kami di dunia, selamatkan kami ketika meninggal dunia. Ya Allah, jadikan kami semua husnul khatimah. Ya Allah, selamatkan kami ketika pada hari kebangkitan nanti. Selamatkan kami ketika ditanya malaikat dan mungkar nangkir nanti. Selamatkan ya Allah ketika kami harus melewati jembatan menuju surga, dan kumpulkan kami bersama Rasulullah di dalam surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.